Bung lagi kita ngobrol lagi ya, Bung Rocky. Kita culik Anda dari pinggir jalan untuk ngobrol lagi ke tengah jalan perubahan. Ini kita tarik Anda dari pinggir jalan ke jalan perubahan. Ini jalan perubahan yang dimulai dari kampus Salemba tadi pagi ya, Bung Rocky ya. Betul, dan kepentingan kita untuk menghubung-hubungkan antara kampus dan perilaku politik Jokowi itu jadi headline di mana-mana hari ini. Ya, oke. Sekarang ini ya, kalau kita lihat katakanlah Jokowi sudah merasa berhasil, dia menempatkan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo gitu ya, dan nanti kalau KPU sudah menetapkan dia jadi wakil presidennya Prabowo, ya sebenarnya tugas besar Jokowi gitu dari sisi dinasti udah selesai. Tapi tugas berikutnya saya kira yang dia masih akan terus pikirkan itu selain menyiapkan anak menantunya untuk jabatan-jabatan kepala daerah adalah bagaimana dia tetap punya bargaining power yang kuat dengan Pak Prabowo. Ya, kita singgung-singgung dan ide ini dengan mudah kita baca ketika kemudian Ketua Dewan Pembina PSI yang jarang bicara, ya, ini Jeffrey Giovanni akhirnya bicara juga, walaupun bukan dia yang bicara, dia melalui mulutnya Krisna Tari gitu tentang koalisi besar model Barisan Nasional. Saya membayangkan rasanya kan kalau dia mau jadi apa, pimpinan Barisan Nasional dia harus menjadi ketua partai terbesar begitu ya Bung Rocky dan dalam hal ini tentu Golkar yang dia incar. Tapi kok saya nggak yakin dia bisa melakukan itu Bung Rocky. Yang diucapkan Grace adalah eh, juga diperintahkan oleh eh, Jeffrey Giovanni, Anda sebut Ya, nama itu tadi. Tapi yang diperintahkan Jeffrey pasti diusulkan atau diputuskan oleh Jokowi kan. Kan ya. nggak mungkin itu PSI itu punya kemampuan berpikir sendiri, nggak ada itu. Dan Mhm. kemampuan finansial sendiri juga nggak ada. Jadi kita mesti anggap bahwa Jokowi memang berencana untuk membuat dirinya itu jadi tokoh besar kembali dengan mengundang orang-orang yang tadinya jadi bagian dari kepentingan dia tuh. Nah, PSI bagian dari itu. Jadi apa yang diusulkan PSI itu sesungguhnya memang yang di kepala Pak Jokowi, itu dia takut kalau dia nggak mau memimpin partai dan dia nggak berhasil mencari partai, maka dia mulai berpikir bagaimana kalau dibuat koalisi besar tuh. Ini juga yang kita sebut sebagai mimpi di siang bolong Jokowi kan. Itu artinya menyingkirkan Prabowo. Bagaimana Prabowo dielulukan untuk jadi pemimpin koalisi, tiba-tiba dia bilang nanti saya aja yang jadi pemimpin koalisi besar kan. Jadi masalahnya dia mau diterima oleh siapa? Mau diterima oleh Golkar, mau diterima oleh PAN, berarti PAN dan Golkar jadi wakil ketua aja di situ kan. Jadi sebetulnya ini ide konyol, tapi di belakang ide konyol itu kita baca bagaimana gerak-gerik politik Jokowi itu memang tidak tidak mau dihentikan. Dia tidak mau berhenti menjadi seseorang yang rakus kekuasaan. Jadi itu aja. Kita mau sebut apa itu? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu sejarah panjang terbentuknya Barisan Nasional itu juga dengan dasar pikiran ekonomi yang ketat tuh, yang pada akhirnya kita lihat bagaimana misalnya Anwar Ibrahim berupaya untuk mengkoalisikan pikiran-pikiran dia tentang Islam dan pikiran-pikiran dia tentang market ekonomi kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian ini adalah sempurna kalau dimulai satu tradisi yang berbasis pada oposisi itu. Nah di kita nggak pernah ada oposisi, tiba-tiba ada barisan besar kan. Jadi sekali lagi kalau mau dibandingkan dengan politik Malaysia, di Malaysia tetap ada oposisi itu. Dan itu nilai yang datang karena sejarah politik Malaysia sendiri itu. Nah Indonesia tiba-tiba Jokowi mungkin berpikir dia mau jadi Anwar Ibrahim. Dan kan orang sekarang menganggap bahwa Anwar Ibrahim itu adalah tokoh yang memungkinkan Asia itu bangkit kembali dan sinyal perubahan itu ada di Asia tuh. Termasuk ketika dia berupaya untuk mengubah kemiskinan dari kaum bumi putra itu menjadi semacam keunggulan. Nah Jokowi nggak punya konsep-konsep semacam itu. Jokowi hanya punya konsep bahwa dia mesti berkuasa. Entah dari mana sumber energi sosial atau energi moral untuk membuat dia diterima sebagai pemimpin koalisi besar. Ya, oke. Tapi kita mungkin boleh menganggap ide-ide konyol, sama bukan bukan absurd dan nggak masuk akal. Tapi kita lihat dari perjalanan politiknya Pak Jokowi ya, yang buat orang lain tuh nggak masuk akal, itu ya absurd konyol. Buat dia nggak konyol. Ya, salah satu contoh terbesar kita nggak usah sebut macam-macam lah soal Gibran jadi calon wakil presidennya Prabowo saja, Bung Rocky. Dan ini seperti kan sudah kayaknya para dayang-dayang Jokowi itu kan sudah mulai memainkan isu itu semacam test the water ya tadi koalisi besar dilemparkan oleh PSI. Saya baca juga Kodari dari Indobarometer menyatakan bahwa Gibran berpeluang untuk menjadi ketua umum Partai Golkar gitu ya.
Artinya kalau Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar kan undang-undangnya ADRT-nya Partai Golkar diubah seperti PSI yang bisa 2 hari jadi Kaisang jadi eh, kader dan kemudian menjadi 2 hari kemudian menjadi ketua umum. Tapi saya menduga bahwa itu seperti yang kita sebut smoke and mirror, bukan Kaisang saya kira yang akan dijadikan ketua. Pasti Pak Jokowi langsung yang akan dijadikan ketuanya. Ya itulah pasti begitu tekniknya kan mudah Hmm. dibaca tuh. Hmm. Oh, yang ingin berkuasa tuh Jokowi. Jokowi Ya, tetap mau secara frontal dan formal tampil ke publik. Bukan dua anaknya itu semacam ujian doang tuh hmm. Hmm. untuk meloloskan ambisi bapaknya kan. Jadi ini betul-betul kerakusan tuh kita nggak bisa pakai cara lain dan kerakusan itu kemudian dijilat oleh Kodari misalnya tuh itu kan menjilat kerakusan tuh dengan mengatakan bahwa oke Gibran siap untuk masuk ke Golkar segala macam. Jadi di belakang ini kita mau lihat bagaimana istana itu akhirnya menjadi dangkal dan kalau Pak Jokowi yang jadi dangkal ya kita udah tahu. Tapi lembaga survei juga ikut jadi dangkal kan. Dia Hmm. nggak bisa lagi berpikir apa implikasinya pada bangsa tuh kalau Ya, kerjaan-kerjaan Jokowi itu diteruskan dan dibenarkan oleh lembaga survei. Satu-satunya keterangan adalah lembaga-lembaga survei ini memang disediakan makanan oleh Jokowi dan bahkan disuruh menjilat-jilat kan. Kalau dia memang lembaga survei yang kira-kira beradab, ya udah profesional aja kan, dapat uang dari kekuasaan, tetapi ucapkan sesuatu yang masuk akal. Kalau mengucapkan sesuatu yang memang orang udah duga, ya buat apa jadi intelektual atau punya kemampuan untuk melakukan riset? Kan riset itu diyakinkan melalui persepsi publik terhadap kekuasaan. Sekarang dia balik gitu, demi persepsi kekuasaan publik harus terima hasil riset. Itu hmm. itu gobloknya di situ. Sorry bukan gobloknya. Eh Dungunya Bego lah. bukan bego. An- Sorry, dungunya di situ. Saya lupa sendiri itu kalimat saya. Iya, iya, oke. Tetapi gini, oke itu maunya Pak Jokowi. Tapi kalau Anda hitung dari internal Golkar, menurut menurut Anda lepas dari bahwa banyak sekali yang tersandra kasus hukum di Golkar juga seperti partai-partai lain yang nurut-nurut saja karena tersandra hukum, apakah akan dengan mudah mudah saja Pak Jokowi mengambil alih Golkar itu? Iya, Pak Jokowi menghitung sprindik di kantong dia ada berapa tuh? Mungkin Hmm. 3 4 5 tuh tokoh-tokoh Golkar. Tetapi senior Golkar juga tahu bahwa Jokowi sebetulnya punya masalah dengan soal kebijakan yang tidak bisa diaudit, soal apa namanya nih import segala macam untuk membiayai proyek eh, kampanye dia kemarin itu, terutama dari soal COVID sampai soal beras kan masih ada dalam ingatan publik bahwa itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan tuh. Jadi hal-hal yang ada di benak publik satu waktu akan diucapkan oleh Golkar sendiri sebagai beban pada Jokowi kan. Jadi tukar tambahnya memang akan ada tuh bahwa sprindik Jokowi pada tokoh-tokoh Golkar akan dibalas oleh Golkar dengan menerangkan bahwa kebijakan Jokowi justru yang menyebabkan sprindik-sprindik itu keluar. Jadi kira-kira akan diterangkan bahwa ya Jokowi yang menyuruh kami korupsi kira-kira begitu kan kalau dibuka di pengadilan. Hmm. Tetapi ini soal momentum tuh dan mungkin sementara kalangan Golkar menganggap bahwa oke, kita pancing dulu dia sejauh mana sih dia punya ambisi itu. Kan Golkar itu terdiri dari kekuatan ekonomi ada di situ dan kekuatan siasat ada di situ. Nah, Hmm. saya nggak yakin bahwa dia Jokowi atau bukan nggak yakin itu taruhan bahwa Jokowi itu akan gagal untuk mengambil alih Golkar karena Golkar punya perangkap sendiri pada Jokowi. Ya, 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 ya. Dan saya kira ini kan semacam apa ya, soal momentum saja ya Bung Rocky, karena tanggal katakanlah kan 20 Oktober kan Pak Jokowi sudah tidak akan lagi berkuasa begitu ya. Jadi ini kalau lihat momentumnya mestinya Pak Jokowi akan mengambil alih Golkar itu ya sebelum dia turun jadi presiden ya. Kalau setelah dia turun nggak mungkin terjadi kan? Iya kan tokoh-tokoh Golkar udah baca itu karena itu mereka anggap iya silahkan aja tapi kita munasnya bulan Desember. Jadi Jokowi udah keburu diturunkan oleh guru besar, baru dia berupaya untuk cewek-cewek di Munas Golkar lagi kan. Itu nggak mungkin terjadi itu. Yang mungkin ada adalah ya oke, dikasih angin lah oleh Jokowi supaya Golkar tidak tidak lari dari kekuasaan, tidak lari dari dia, tidak lari dari Jokowi ketika Prabowo berkuasa. Kan begitu Prabowo berkuasa, Golkar masuk pada kekuasaan, maka Golkar pasti akan deal dengan Prabowo. Buat apa? Ya buat menghalangi Jokowi minta bagian lebih besar. Kayak dalilnya begitu kan. Hmm. Jadi kira-kira itu akan terjadi. Golkar justru dan Prabowo akan menghalangi Jokowi minta bagian yang lebih besar. Karena Jokowi tetap ingin dia yang ngatur kabinet. Itu berarti bagian Golkar akan dia kurangi untuk dikasih ke PSI misalnya tuh. Bagian Gerindra juga begitu tuh. Jadi kelihatannya
sebenarnya dia nggak paham bahwa antara antara Gerindra dan Golkar tetap ada siasat di belakang layar tuh. Untuk apa? Untuk menghalangi Jokowi. Kira-kira itu tuh. Apalagi Pak SBY itu. Kita kita terus terang aja untuk menguji strategi-strategi yang sedang dipermainkan oleh koalisi 02. Ya, jadi artinya sebenarnya koalisi dua bisa berbalik justru menjadi akan mengusung Pak Jokowi ya dalam hal ini dan bisa nggak dapat semuanya kalau itu terjadi kan. Kelihatannya begitu. Apalagi ada social unrest, ada peningkatan kebencian pada Jokowi melalui gerakan-gerakan masyarakat sipil dan guru-guru besar yang kita Ya, bahas kemarin kan dasarnya itu kan. Jadi pasti orang semacam Pak Prabowo atau Pak Erlangga atau apalagi Pak SBY itu mengerti bahwa ada gerakan yang non elektoral sedang berupaya untuk menyusup ke dalam isu-isu politik hari ini. Dan bagi mereka itu 98 akhirnya mereka ingat. Sebagai tentara, sebagai militer, mereka ingat 98 itu peristiwa yang sama berlangsung ketika kampus mulai sadar politik. ya, Di 65 juga begitu tuh, perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru dimotori oleh mahasiswa. Jadi relasi-relasi kekuasaan yang diingat oleh Prabowo dan SBY akan dia bahas di meja rapat kecil 02 untuk menilai apakah momentum ini kita bisa lalui dengan cara yang beradab atau akan ada aksi-aksi jalanan tuh. Jadi saya kira kekhawatiran itu yang menyebabkan Prabowo dan SBY akan berupaya untuk menghalangi Jokowi mengambil alih Golkar. iya. Jadi kalau saya bayangkan karena Anda selalu mengambil analogi menunggang macan ya Pak Jokowi itu, secara visual saya bayangkan itu ini sekarang macannya sedang lari sangat kencang dan sangat beringas, sementara kemudian ada waktunya, ada batas waktu yang mau di belakangnya yang menghitung mundur begitu ya, waktunya akan habis. Jadi tergantung apakah kemudian sampai waktu hitungan mundur itu sampai Pak Jokowi masih bertahan di atas macan atau dia bisa terguling dari macan itu. Iya, kelihatannya udah kelelahan ya, tapi Ya. tetap dia merasa kalau turun berbahaya. Jadi udah sampai betul-betul habis tenaganya. Dan itu yang justru lagi diumpankan oleh koalisi 02. Silakan Ya. aja Jokowi terus naikin macan itu sampai dia kecapean sendiri dan gak ada lagi tempat dia bertengger. Karena ranting ranting beringin itu terlalu tinggi untuk ditangkap oleh Jokowi. Yes, oke, baik. Makasih, Bung Rocky. Lanjutkan perjalanan, Bung Rocky. Ya. Yeah. Oke, thank you.